Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi sahabat, pada hakikatnya semua orang itu ingin hajatnya terkabulkan. Cuma cara mereka berbeda-beda dengan menggapai hajat itu. Tentunya kita juga ingin lancar rezeki, ingin sukses, agar hidup kita, keluarga kita itu istimewa. Jadi kita mudah untuk membiayai anak kita untuk pendidikan sehingga membanggakan kita sebagai orang tua. Jadi kali ini kami akan mengijazahkan sebuah amalan sholat yang sangat ampuh sahabat. Amalan ini kami ambil dari kitab Nailul Matalib fi Qada'il Hawaij punya Sayyid Muhammad Alwi. Ini sholat sahabat di daerah Arab itu sangat terkenal, sangat masyhur sekali sholat ini. Sholat kun fayakun. Dan pengamalnya rata-rata sukses. Kita langsung sahabat kepada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu kun fayakun bi qada'il hawaij. Salat kun fayakun ini untuk hajat-hajat supaya dikabulkan. Keinginan-keinginan kita punya hajat, ingat ya, hajat ini bukan hanya sekedar rezeki, tapi banyak yang lebih dari itu. Ada hajat selain rezekian seperti itu. Jadi ini juga fungsinya untuk segala hajat sahabat. Wahiyah salat kun fayakun itu sahabat minas salawatil lati jarrabaha al-kathiru min akabiriddin. Bahwasannya salat kun fayakun itu adalah dari beberapa salat allati jarrabaha al-kathiru min akabiriddin. Sudah diuji coba banyak sekali dari pembesar-pembesar agama, para ulama. Wa qad wajaduha mu'aththira. Dan ulama-ulama yang membuktikannya sahabat, yang mengamalkan ini menemukannya bahwasanya salat kun fayakun ini sangat berdampak, sangat berpengaruh, sangat efektif. Wahia adapun salat kun fayakun ini bi'ayyakhtaliya al-insanu, seorang itu menyendiri binafsihi, jadi fokus menyendiri ba'da salat subuh, setelah salat subuh li yaumil jum'ah, di hari Jumat, berarti dari Jumat salat subuhnya berjamaah biar dapat double. Nanti biar sahabat tahu doublenya itu apa. Walaupun sholat sendiri ini bisa sholat kun fayakun, tapi tidak dapat hal yang double. Jadi kami sarankan sholat berjamaah di masjid musholla, ketika sepi lakukan. Fayusalliya rak'atail hajat. Sudah matahari terbit seujung tombak dan sudah masuk awal sholat duha atau waktu isyraq, maka di sana dia sholat hajat. Ingat, yang perlu sahabat ketahui, sholat hajat itu bebas asalkan bukan dalam waktu-waktu terlarang. Jadi sholat hajat itu tidak identik dengan malam ya sahabat. Ini perlu dipahami juga. Sholat hajat tidak identik dengan malam. Beda dengan duha dan tahajud yang identik dengan waktu tertentu. Wa yaqra'a min awwali suratil an'am. Dan ketika dia sholat hajat, ini 2 rakaat sholat hajatnya, maka dia itu membaca dari awal surat Al-An'am. Intinya dalam 2 rakaat itu sahabat seutuhnya dibaca surat Al-An'am. Tetapi ada patokan batas, rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi yang pertama membaca surat Al-An'am sampai ayat wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Jadi surat Al-An'amnya sahabat ya, dari ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nah, dari ayat ini sampai ke ayat 93. 93 di sini
ada wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Titik. Allahu Akbar. Nah, ruku ya sahabat. Setelah membaca sampai ayat 93 wa kuntum an ayatihi tastakbirun, maka ba'dal hamdi minar rak'atil ula, pembacaan tadi surat An'am dari awal sampai ayat 93 setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin di rakaat pertama. Thumma yarka'a wa yasjuda wa yaquma fayaqra'a minal ayat. Kemudian orang tadi dia itu ruku telah baca surat Al-An'am sampai ke ayat 93 tadi, maka dia itu ruku, sujud, dan setelah sujud dia berdiri dan membaca terusannya dari 93 ayat 93 sampai akhir surat ba'dal hamdi minar rak'atis tsaniyah, setelah pembacaan Al-Fatihah sampai waladhdallin, baru diteruskan dari ayat 93 tadi sampai akhir surat Al-An'am. Jadi terusannya walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin, terus sampai ke belakang sampai tamat. Nah, berarti pembacanya sudah sempurna. Rakaat pertama dari awal surat sampai ayat 93, rakaat kedua dari ayat 93 tadi terusannya sampai akhir surat. Jadi setelah pembacaan selesai, ruku, terus i'tidal, wa yaqnuta wa yukmila as-salata wa yusallima wa min thamma yusalli 'ala an-nabi wa alihi. Terus orang itu kunut bacalah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Seperti itu sampai akhir. Wa yukmilas salata, dan menyempurnakan salat. Wa yusallima, dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seperti itu. Nah, wa min thamma, kemudian yusalli 'alan nabiyyi wa alihi alfa marrah. Ada wa alihi di sini ya, bukan hanya kanjeng Nabi, wa alihi. Kemudian dia membaca salawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alih. Seperti itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alih. Jadi ada tambahan alih atau modifikasi salawat apapun, yang penting ada wa ala alihi. Nah, baca salawat kepada kanjeng Nabi dan wa ala alihi itu 1000 kali. Jadi sediakan tasbih. Kalau 1000 kali hanya 10 putaran kalau pakai tasbih, karena 1 putaran 100. Jadi baca dengan santai, dengan khusyuk. Setelah kita selesai membaca 1000 salawat kepada Nabi dan keluarganya, wa yad'u, berdoa kepada Allah, ya Allah, hajatnya tampakkan kepada Allah, berharap-harap cemas kepada Allah, raghaba wa rahaba, kepada Allah itu berharap-harap cemas, berdoa khusyuk seperti itu kepada Allah. Jadi wa yatlub hajatahu, dan dia meminta hajatnya kepada Allah. Fasatu qarana bil ijabah, maka riyadhah salatul fayakun tadi, prosesing tadi dari awal sampai akhir pada doa tadi, hajatnya diminta kepada Allah, maka hal itu akan dibarengi dengan ijabah, dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, hatman, dengan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta law kanat bainahu wa baina tilkal hajah, bahkan seumpama sehingga kalau ada di antaranya pengamal ini yang melakukan salat kun fayakun wa baina tilkal hajah, dan di antara hajatnya, bahkan jika pun ada di antara pengamal ini dengan hajatnya bu'dal masyriqain seperti barat dan timur,
jauhnya ujung barat dan ujung timur, akan dibaringin penutupan doanya dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatman dengan pasti, lebih-lebih diamalkan secara terus menerus. Maksudnya seminggu sekali, sebulan sekali, tidak membayangkan bagaimana jayanya, suksesnya orang pengamal ini. Ini dari sumber kitab yang mu'tabar. Wa natijatun li sur'ati ta'thiriha sumiyat salatakun fayakun. Dan hasil efektif ini karena cepatnya efek maka dinamakan sumiyat salatakun fayakun, maka dinamakan salat kun fayakun. Jadi tidak syukur diberi nama ini salat apa, tidak, karena ini terlalu cepat natijahnya maka dinamakan salat kun fayakun. Wa hiya minal mujarradat, dan ini adalah dari hal-hal yang terbukti ulama lakukan. Wa qad duribat katsiran, dan sungguh-sungguh hal ini telah diuji coba banyak sekali. Wa idza lam yakun al-musalli hafizan. Nah, ini yang perlu dipahami, jika seorang yang sholat itu tidak hafal surat Al-An'am tadi, falyaqra'aha minal Qur'anil Karim fahadza jaizun, maka dia membacanya dengan memegang Al-Quran perlahan. Intinya kalau mazhab Syafi'i tidak boleh geraknya itu 3 kali berturut-turut. Patokannya berhenti apa? Qadrah subhanallah. Jadi ketika gerak kasih pemakninah, perkiraan bahasa atau lafaz subhanallah, baru gerak lagi, maka tetap dihitung 1 walaupun berapa kali gerakan, asal ada pemakninah sekira-kiranya perkiraan lafaz subhanallah. Jadi dia itu kalau tidak hafal memegang Al-Quran itu boleh, tidak ada yang melarang dari siapapun. Nah, ini mangkulah min kitab Nailul Matalib fi Qada'il Hawaij. Ini dinukil dari kitab Nailul Matalib fi Qada'il Hawaij punya Sayyid Muhammad Alwi. Masdaruha kitab Muntakhabul Futum. Ini dasar referensinya atau sumbernya adalah kitab Muntakhabul Futum, Muntakhab al-Futum. Jadi sekian sahabat, semoga sahabat faham apa yang kami sampaikan dan diamalkan, dan sehingga sahabat menjadi terkabulkan segala hajatnya. Amin Allahumma amin. Sekian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala